Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini berkaitan dengan topiknya yaitu persiapan Musda DPD PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Kabupaten Cirebon, yang nanti di hari Sabtu 28 Mei 2022 ini pemirsa akan menggelar musyawarah daerah atau Musda. Nah, di Musda nanti ini pemirsa sebagai forum ya, forum tertinggi biasanya ini akan memilih Ketua DPD PPNI Kabupaten Cirebon untuk 5 tahun ke depan. Dan nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini, bagaimana sih persiapannya yang sudah menghitung hari ini, sudah berapa persen, kemudian rundown acaranya apa saja, siapa yang nanti akan hadir, apakah sebelum hari Sabtu nanti di puncak ya, di puncak acara yaitu di Musda ini nanti sebelumnya Pramusda itu apakah akan digelar acara, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini? Nanti akan saya kenalkan, dan sebelum saya kenalkan saya baca dulu ini pemirsa berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Taman Kebumen di luar ekspektasi. Ini ada pernyataan dari Muhammad Nopel, anggota DPRD Kota Cirebon. Kami pernah komplain seperti asal jadi. Itu pemirsa. Kemudian sapi-sapi pun pakai masker. Nah, masih waspada PMK, dikarantina selama 2 hari sebelum masuk ke Cirebon. Ini pemirsa, kemudian kasus PMK bertambah, kali ini di Pabedilan. Kemudian aman, tak ada dampak langsung pada manusia. Kemudian ini melanjut berita di edisi kemarin, pemirsa, jual perhiasan orang tua demi bisa kuliah. Pilih perminyakan karena melihat banyak teman yang sukses. Perjalanan alumnus SMA 1 Cirebon yang bekerja di perusahaan bekerja di perusahaan migas terbesar di dunia. Itu pemirsa. Kemudian dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, Pikachu Demokrasi. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon, pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini, gugat DPD Demokrat ke Mahkamah Partai. Kemudian ini pemirsa, banjir rob terbesar di Kota Cirebon tahun 2022. Ini terjadi kemarin pemirsa. Kemudian ini pemirsa yang masih dari halaman Kota Cirebon, gaji ke-13 belum pasti cair di bulan Juli. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini, 3 desa diterjang banjir rob, ratusan rumah warga terendam pemirsa. Kemudian pemerintah kabupaten bakal perbanyak lapangan pekerjaan. Ya, kemudian Perbub soal merger sekolah dasar negeri ini masih digodok. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari
halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Partai Amanat Nasional serius garap milenial. Ada pernyataan dari Mas Dani Mardani, Ketua DPD PAN Kota Cirebon. Target kita bukan hanya legislatif tapi juga eksekutif. Kemudian ini pemirsa, jalan kok kayak danau. Nah, ini masyarakat Trusmi rame-rame mancing di jalan yang penuh lubang. Ini pemirsa sebagai bentuk kritik untuk pemerintah, ya. Kemudian geng motor berulah lagi, polisi harus tegas. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, topik yang saya sampaikan tadi di prolog adalah persiapan Musda DPD PPNI Kabupaten Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa saya kenalkan dulu, ada Ketua Pelaksana Musda DPD PPNI Kabupaten Cirebon, pemirsa, ada Kang Suhartono atau biasa disapa dengan Kang Tono. Selamat pagi Kang Tono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Tono? Alhamdulillah sehat Kang Habib. Alhamdulillah. Saya juga sehat nih Kang Tono ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Tono. Nah, ini pemirsa ada ketua seksi acara Musda DPD PPNI Kabupaten Cirebon, ada Mbak Nurmaila, biasa saya memanggilnya dengan Mbak Maila. Selamat pagi Mbak Maila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Maila? Luar biasa. Oke. Gimana Kang Afif kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Terima kasih nih Mbak Maila. Kang Tono sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa berinteraktif langsung di 0231 4821 38, atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda tentang Musda DPD PPNI Kabupaten Cirebon. Ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya langsung ke Kang Tono nih. Kang Tono, Anda sebagai ketua pelaksana ya, tinggal beberapa hari lagi nih, hari Sabtu 28 Mei 2022. Nah, ini persiapannya sekarang sudah berapa persen sih Kang Tono? Alhamdulillah Kang Habib, untuk sampai hari ini kita sudah 90% untuk acara Musda di tanggal 28. Oh, berarti tinggal 10% lagi ya? 10% lagi, mudah-mudahan di tanggal 28 kita udah selesai. Oh, udah selesai. Mohon doanya Kang Habib. Oke. Dan Kang Tono, ini kan udah 90% ya. Berarti ini panitia saat ini sedang melakukan apa ini panitia nih? Secara panitia kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, artinya baik itu sarana di gedung tempat pertemuan Musda tersebut, kemudian ada yang persiapan yang di luarnya, kita sudah konsolidasi dengan DPD juga, untuk kegiatan DPK juga untuk kegiatan di tanggal 28-nya. Oh, tanggal 28 itu ya, gitu ya. Gitu. Nah, ini tanggal 28 kan Musda ya, untuk memilih ketua yang baru nantinya untuk 5 tahun ke depan kan? Ya. Nah, ini tempatnya di mana gitu Kang? Kita tempat Musda yang ke-10. Iya, Musda yang ke-10 ini dilaksanakan tanggal 28, tempatnya di Rumah Sakit Arjunangun. Oh, di Rumah Sakit Arjunangun sebagai tuan rumah ya? Sebagai tuan rumah sih. Gitu. Itu ya. Oke, sudah 90%. Apakah di 90% ini persiapan saat ini panitia juga sedang mengevaluasi atau memang apa yang mesti dikerjakan segera nih untuk tanggal 28 itu atau apa ini? Sampai hari ini kita sudah artinya mengevaluasi setiap seksi-seksi, mulai dari seksi acara, kemudian ada seksi tentang sarana tempatnya gitu sudah. Artinya mereka sudah laporan ke kami selaku ketua setiap panitia. Seksi ini. Setiap ya? seksi itu udah. Oke. Akhirnya saya tetapkan 90% itu alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Tentunya nanti puncaknya kan hari Sabtu itu ya. Betul. Baik. Oke, tahan dulu nih Kang Tono. Saya ke Mbak Mela nih. Mbak Mela, sebagai ketua seksi acara, ini untuk kan ini nanti pelaksanaan tanggal 28 ya di hari Sabtu. Nah, sebelum hari Sabtu itu ada acara apa saja sih? Sebelum pelaksanaan Musda nih. Baik. Jadi Kang Afif, kita ada rangkaian acara. Sebelum Musda itu kita ada seminar keperawatan, di mana seminar keperawatan ini bentuknya Kang Afif merupakan bentuknya bedah buku. Bedah buku. Ya, jadi bedah buku tentang
buku etik keperawatan yang ditulis oleh Pak Ahmad Farid Rifai. Kemudian nanti bagaimana cara berlaku etik di dunia keperawatan, baik di rumah sakit maupun di tatanan pelayanan kesehatan lainnya, khususnya untuk perawat di Indonesia. Itu di tanggal 27, yang pesertanya adalah seluruh perawat yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Tapi kebetulan sampai hari ini kami juga menerima peserta yang dari luar Kabupaten Cirebon. Nah, sudah ada masuk peserta dari di luar Kabupaten Cirebon, sudah ada yang ikut daftar gitu, Mbak Mela? Ada? Alhamdulillah ada, Kang Afif. Jadi mungkin ada ketertarikan, interesting gitu dari perawat-perawat yang di luar Kabupaten Cirebon, seperti dari Kabupaten Indramayu dan juga ada yang dari Majalengka. Yang ikut juga nanti. Iya. Nah, betul. itu dari mulai pukul berapa hingga pukul berapa gitu seminar itu nanti? Untuk seminar kami registrasi dimulai jam 7 pagi, Kang Afif. Karena kebetulan di hari Jumat, jadi supaya nanti pada saat Jumatan itu tidak mengganggu begitu banyak waktu yang diperlukan untuk acara seminarnya. Ada target berapa peserta gitu nanti di acara seminar ini atau bedah buku ini? Sebetulnya kami tadinya merencanakan itu sekitar 200 peserta, tapi kemungkinan ada lebih, Kang Afif, karena beberapa peserta yang di luar prediksi dari panitia itu mereka mendaftar, mereka tertarik, ingin mengikuti, ingin berkontribusi juga untuk mensukseskan acara Musda ini, Kang Afif. Oke, gitu ya. Kemudian nih, itu kan itu kan acara sebelum pelaksanaan Musda ya di hari Sabtu. Nah, itu nanti pengisi acara atau susunan acaranya apa saja. Tapi tahan dulu nih ya, Mbak Mela dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di season ini saya sudah membuka Anda. Silahkan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda juga. Ini pemirsa bisa melalui atau via WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Topik yang sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan di pagi hari ini, persiapan Musda DPD PPNI Kabupaten Cirebon. Silakan Anda pemirsa yang ingin berpendapat atau Anda ingin menanyakan, ini bisa interaktif langsung atau ke nomor WhatsApp. Saya kembali ke Mbak Mela ya. Mbak Mela, ini berkaitan dengan Anda sebagai ketua seksi acara ya. Rundown acara tadi terputus oleh jeda iklan. Pertanyaan saya, itu kemudian susunan acaranya itu apa saja sih? Gitu tadi sudah disampaikan itu hari Jumat gitu ya. Ada seminar atau bedah buku. Nah, itu perkiraannya siapa juga yang hadir nanti yang diundang? Silakan Mbak Mela. Baik, terima kasih Kang Afif. Jadi untuk acara di hari Jumat, seminar itu kami mengundang, yang pertama itu adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon selaku orang yang paling penting ya di tempat di tempat orang nomor satu lah ya, di Rumah Sakit Arjawinangun. Sekaligus nanti beliau yang akan membuka acara seminar dan buku tersebut, Kang Afif. Kemudian kita juga mengundang seluruh pengurus Dewan Perwakilan Daerah PPNI Kabupaten Cirebon. Kemudian juga kita juga mengundang seluruh perawat yang ada di Kabupaten Cirebon yang mendaftar sebagai peserta ya, Mas Afif. Kemudian juga untuk tamu undangan lainnya ada dari kecamatan, ada dari Polsek, itu juga kita undang untuk yang bedah buku. Kemudian kita juga mengundang narasumber-narasumber yang berkaitan dengan topik bedah buku tersebut. Ada dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung untuk sharing tentang pengalaman aplikasi daripada penerapan tentang etik keperawatannya. Kemudian juga ada 3 pembahas yang juga didatangkan untuk membahas bagaimana sih konsep dari penerapan etik tersebut di lapangan. Dengan narasumber utamanya tadi yaitu Pak Ahmad Farid Rifai sebagai penulis bukunya. Itu ya. Itu di hari Jumat ya. Hari Jumat. Nanti bagaimana hari Sabtu, tahan dulu ya. Saya kembali ke Kang Tono nih. Kang Tono, tema ya nanti di hari Sabtu nanti di acara puncak yaitu di Musda ya, DPD PPNI Kabupaten Cirebon, itu apa sih temanya gitu? Gini Kang Pep, untuk tema nanti di Musda itu kita ngambil perawat bersama masyarakat menuju Kabupaten Cirebon yang sejahtera, yang berbudaya, agamis, maju dan aman.
Nah, seperti itu. Itu temanya. Ya, Dan tema itu didasarkan kepada kebutuhan atau apa? Maksudnya? Ya. Tentunya kan bukan asal nyusun tema gitu ya di Musda nanti. Ya, untuk tema yang kita ambil itu kita sudah yang mengkondisikan dengan keadaan Kabupaten Cirebon yang sekarang ini. Artinya yang berbudaya Cirebon itu seperti apa? Kan seperti itu. Kemudian sejahtera. Nah, kita akan mudah-mudahan dengan Musda ini kita berpartisipasi untuk mesejahterakan seperti itu. Kemudian agamis juga karena kita Kabupaten Cirebon orang yang beragamis. Kemudian maju, inilah ya, kita ambil. Mudah-mudahan dengan Musda ini kita akan lebih maju terutama di perawatnya, kan gitu seperti itu. Terus aman dalam hal segalanya, segalanya terkait dengan perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas maupun klinik-klinik yang lain seperti itu. Itu ya. Oke. Dan kemungkinan nanti ya 28 Mei itu ya, apakah nanti alami saja untuk pemilihan ketua atau memang sudah ada nih ini sudah ada yang siap untuk atau bagaimana? Nanti di dalam pelaksanaan Musda itu untuk pemilihan ketua kita mengacu pada ADART tentunya seperti itu. Nanti di situ ada aturan-aturan yang kita pakai di ADART itu. Gitu ya. Pokoknya ada aturan di situ dan itu semua harus ditaati oleh siapapun ya. Harus ditaati oleh peserta Musda tersebut. Oke. Dan kayak saya kembali ke Mbak Maela nih, Mbak. Hari Sabtu itu yang punya hak suara itu siapa saja? Kemudian nanti pas di hari Sabtu itu acaranya apa saja? Dari mulai pukul berapa hingga berapa gitu? Silakan. Jadi hari Sabtu itu Kang Afif kita mulai registrasi jam 7:30 pagi sampai jam 8:30. Kemudian dilanjutkan dengan opening seremonial. Kita mengundang juga tamu-tamu undangan. Siapa nanti yang akan membuka juga acara itu? Kebetulan ini karena acara spesial, kemudian di tingkat leveling kabupaten, maka kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Bupati Kabupaten untuk Cirebon membuka acara untuk Musda. membuka acara Musda ini. Nanti itu sekaligus ya. memberikan sambutan gitu itu, ya. Kang Afif. Iya, ya kemudian itu ya acara. Nah itu perkiranya sampai pukul berapa gitu, Mbak Mena? Untuk Musdanya sendiri di rundown kami membuat acaranya itu sampai dengan pukul 19 atau jam 7 malam Kang Afif. Diharapkan jam 7 malam itu sudah selesai dengan sudah ada terpilih ketua baru dan sudah dilantik tentunya dan juga ditentukan tempat Musda yang akan datang untuk 5 tahun yang akan datang itu di mana tempatnya gitu Kang Afif. Iya, untuk 5 tahun ke depan misalnya di mana gitu. Itu ditentukan di situ. Terus kemungkinan juga nanti di hari Sabtu nanti ada rekomendasi mungkin ya? Atau iya ada rekomendasi nggak, Kak Antono? Untuk Musda berikutnya itu nanti kita tawarkan. Artinya di peserta itu di situ kan ada peserta dari DPK. Artinya kita tawarkan nanti kalau biasanya ada dari DPK itu untuk menentukan ya udah untuk tahun depan biar nanti di saya seperti itu. Gitu, ada Pak. Gitu. Ada kesiapan. Kemudian yang punya suara untuk memilih itu siapa? Atau peserta yang hadir atau memang ada syarat gitu? Dan untuk yang pemilihan ketua itu yang berhak dipilih dan memilih adalah DPK. DPK itu nanti mengutus 3 orang masing-masing. Masing-masing DPK mengutus 3 orang. Dari 17 DPK sekabupaten sekabupaten nah, 1 DPK itu mengutus 3 orang tersebut. Nah 3 orang itu adalah nanti bisa memilih dan dipilih. Nah nanti tergantung nanti di ADART-nya seperti apa. Gitu ya, atau di tata tertib ya? Iya, di tata tertib. Di tatib itu ya, biasanya di situ ya. Oke, dan kembali saya ke Mbak Mela nih. Mbak Mela,
tamu undangan ya. Pas di tanggal 28 Mei hari Sabtu nanti. Itu siapa saja yang diundang selain tadi ada bupati yang sekaligus nanti membuka ya Musda. Itu siapa lagi? Kepala Dinas Kesehatan atau? Ya. Baik, Kang Afif. Jadi tamu undangan lebih banyak di acara Musda daripada di acara seminar ya Kang Afif ya. Karena ini tentu ya. Ya, karena ini memang acara puncaknya dan acara intinya justru sebetulnya ada di Musda. Nah, itu selain Bapak Bupati, kami juga mengundang Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Oh, DPRD. Ya, betul. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kemudian ada Kapolres. Kemudian kita mengundang juga kecamatan. Ada juga tokoh-tokoh sesepuh keperawatan. Kemudian seluruh direktur rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, kemudian juga tamu undangan yang lainnya yang sudah disesuaikan dengan isi daripada acaranya gitu Kang Afif. Gitu ya. Pokoknya ini kan bertempat di Rumah Sakit Arjenangun. Ini hari Sabtu meriah ini ya. Iya, akan jadi tuan rumah soalnya. Tuan rumah, betul. Iya. Dan pemirsa silakan di segmen ini saya sudah membuka Anda bisa bergabung, silakan di line telepon 0231 48 2138 atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan ini bisa melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, saya masih menunggu Anda untuk berinteraktif langsung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ya. Persiapan Musda DPD PPNI Kabupaten Cirebon ya. Kembali saya atau masih saya ke Mbak Mela ya. Mbak Mela, itu kan di hari Sabtu. Nah, ini untuk memilih ketua DPD yang baru nanti ya. Nah, itu sebelum memilih ketua DPD yang baru, itu ada laporan pertanggungjawaban atau pandangan-pandangan atau bagaimana nanti di acara nanti gitu? Di Musda nanti? Ada. Jadi Kang Afif setelah opening seremonial selesai, maka acara dari seksi acara akan diberikan kepada seksi sidang. Kami ada seksi sidang organisasi, dan nanti seksi sidang yang akan memimpin di situ sebelum memulai sidang organisasi, kita ada yang namanya penyampaian laporan pertanggungjawaban dari ketua DPD yang terdahulu. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut, akan diberikan pandangan-pandangan dari setiap komisi yang hadir. Seperti itu Kang Afif. Baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Tono dan juga Mbak Maela dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya juga hadirkan ini Ketua Steering Komite atau SC Musda DPD PPNI Kabupaten Cirebon, ada Kang Ahmad Farid Rifai MPH. Selamat pagi Kang Farid. Assalamualaikum. Pagi Kang Afif. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Farid? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung ya di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda pemirsa, Anda pun bisa memberikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Silakan, saya masih menunggu Anda ya untuk Anda bisa beropini atau Anda bisa menyampaikan pendapat Anda berkaitan dengan Musda atau Musyawarah Daerah DPD PPNI Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan jadwal ini pemirsa akan digelar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Arjenangun ya, tempatnya. Ada pemirsa yang coba bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Ya, selamat pagi Cirebon. Pagi Cirebon. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Dian. Ibu Dian di mana, Ibu Dian? Di Warukawung. Warukawung. Silakan, Ibu Dian di Warukawung Depok ini ya. Ya. Silakan. Apa yang ingin Bu Dian sampaikan? Silakan Bu. Saya mau menanyakan ini kepada panitia tim Musda, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh PPNI setelah
dilaksanakannya musda sekarang. Oh, langkah selanjutnya. Ya, Langkah berikutnya apa gitu ya? iya. Itu saja Ibu Dian atau ada lagi nih Ibu Dian? Itu saja dulu, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Dian ya di Warukawung Depok ya, Kabupaten Cirebon. Nanti bisa dijawab oleh Kang Tono nih ya. Apa nih langkah berikutnya PPNI pasca musda? Kang Tono langsung jawab saja. Silakan. Oke, siap. Ibu Dian tadi ya. Pada Ibu Dian, terima Di kasih Warukawung, oke. atas pertanyaannya. Saya coba akan jawab. Ini setelah kita melaksanakan musda di tanggal 28 itu, apa langkah selanjutnya? Untuk langkah selanjutnya adalah kita kebetulan di situ di DPK kita Rumah Sakit Arjunangun akan melaksanakan muskom namanya, Apa musyawarah komisariat. Oh, musyawarah komisariat. Komisariat itu yang berada di Rumah Sakit Arjunangun. Karena kita sudah selesai, jadi masih artinya ada tahap berikutnya setelah musda ini. Kita akan siap-siap melaksanakan muskom di Rumah Sakit Arjunangun. Setelah musda. Setelah musda. Jadi muskom itu, saya sapa dulu ya, pemirsa lagi yang mencoba untuk bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Halo. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Kang? Di Duku Puntang. Dengan siapa Kang? Jen di Duku Puntang. Silakan Kang Jen di Duku Puntang. Ya, ini mau tanya perwakilan dari mana saja yang mengikuti musda. Perwakilan dari mana Dari mana saja. Yang mengikuti musda gitu ya. Ya, Itu saja Kang Jen. tidak. Oke, terima kasih, nanti juga dijawab. Namun sebelum dijawab, ini pertanyaan dari Kang Jen, saya ke Kang Farid dulu nih. Kang Farid, buku yang Kang Farid tulis itu apa dari hasil penelitian atau memang buku antologi, catatan-catatan, atau buku yang kumpulan di artikel di koran, atau memang ditulis secara utuh gitu? Kang Farid, silakan Kang Farid. Terima kasih Kang Afif. Jadi ada 2 buku nanti yang kita akan coba bahas bersama. Sebelum kita bahas isi buku itu, apa yang dipertanyakan tadi, sebetulnya ada harapan ketika saya menulis buku itu. Karena masalah etik itu di pelayanan maupun di pendidikan jarang untuk dibahas. Etik ya? Iya, masalah etik. Nah, buku pertama itu adalah hasil melancong saya ketika masih menjadi Sekretaris Majelis Kehormatan Etik di Provinsi Jawa Barat, yaitu ke Pusat Konsil Etik di Thailand. Oh, di Thailand. Iya. Itu buku yang pertama. Yang nanti pertama. akan dibedah nih. Iya, yang akan dibedah. Di situ kita belajar betul Thailand yang sudah maju di dalam keperawatan. Nah, itu beberapa model yang saya tulis di situ. Dan alhamdulillah proyek yang pertama berhasil dan ada yang sudah menerapkan. Makanya besok nanti kita Hari dengarkan. Jumat nanti ya? Iya, hari Jumat itu kita dengarkan gimana pengalamannya, apa yang didapat. Oh, itu catatan-catatan Pak Farid ketika melancong dalam tanda petik di Thailand ya. Iya. Kemudian buku kedua yang nanti akan buku dibedah. kedua itu sebetulnya dari beberapa masukan teman-teman, karena saya juga sering mendapatkan semacam laporan tentang permasalahan-permasalahan etik di rumah sakit. Kemudian saya interpretasikan bahwa ada yang mungkin harus dibenahi oleh teman-teman tentang bagaimana masalah etik itu. Nah, kemudian saya mencoba melakukan review dari permasalahan-permasalahan itu sehingga dibuatlah sebuah buku, dan dengan harapan teman-teman bisa memahami buku itu untuk bisa diterapkan Itu tentang ya? masalah etik itu. Oh, itu Ya. berarti ada 2 buku yang nanti kita akan Ada 2 buku kan? bedah gitu ya. Betul, Oke. betul. Dan ini di Musda posisi Kang Farid sebagai ketua SC ya, Betul. steering committee ya. Betul. Nah, ini sebagai ketua panitia pengarah. Ya, nanti di Musda nanti itu diarahkan oleh Kang Farid ini seperti apa sih gitu? Silakan Kang Farid. Ya, Nanti di hari Sabtu nanti ya. betul.
Jadi SC ini tugasnya hanya mengarahkan terutama terkait dengan acara dari Musda itu sendiri. Pertama adalah berkaitan dengan di dalam Musda itu sebelum Musda berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada acara ilmiah. Nah makanya kita mengadakan acara ilmiah tadi itu dengan harapan ya memberikan pemahaman terhadap perkembangan keperawatan. Kemudian pengarahan yang kedua tentu saja terkait dengan Musda itu sendiri berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang baru itu. Iya, karena mungkin di komisariat. Kalau Kang Tono itu kan adalah DPK, Dewan Pengurus Komisariat yang menjadi tuan rumah karena pada waktu itu karena pada waktu itu di musyawarah daerah di Rumah Sakit Pertamina ditunjuklah Komisariat Rumah Sakit Arjawinangun. Nah, berdasarkan amanah dari musyawarah daerah sebelumnya, maka komisariat ini. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan pengarahan-pengarahan, terutama di dalam jalannya sidang-sidang. Yang penting itu. Oke, itu ya. Iya, bagaimana sidang pertama paripurna 1 sampai pemilihan bakal calon, kemudian ditetapkan, kemudian dan dilantik calon itu. Itu ya. Itu yang diarahkan sebagai Kang Farid sebagai ketua SC ya. Ya, baik secara mekanismenya maupun secara administratifnya. Oke, baik. Tahan dulu. Kembali saya ke Kang Tono ya. Sebelum pertanyaan saya berikutnya, tadi ada pemirsa yaitu Kang Zen tadi di Duku Puntang ya. Ini perwakilan di Musda saja, di Musda nanti ini perwakilan dari mana saja gitu ya, yang hadir atau yang memiliki hak suara nantinya. Silakan. Kang Tono tadi Zen dari Duku Puntang. Silakan. Terima kasih Kang Habib. Kang Zen yang di Duku Puntang. Jadi begini, peserta di dalam Musda itu yang jelas adalah perawat. Kemudian dari mana saja di Kabupaten Cirebon itu ada komisariat sejumlah dengan 17 komisariat. Nah, satu komisariat itu nanti ada utusan. Kang Habib ada utusan mengutus 3 orang peserta di dalam Musda tersebut. Karena sesuai dengan ADART kita, DPD, bahwa kepesertaan adalah yang berada di DPK. Dan DPK itu mengutus 3 orang untuk melaksanakan kehadiran di dalam peserta Musda tersebut. Itu ya, baik. Nah, bagaimana nih Kang Tono proses demokratisasi di internal PPNI kan? Karena ini akan memilih calon ketua yang baru nantinya, ketua definitif ya. Apakah sudah ada calon atau belum? Tapi tahan dulu nih ya, Kang Tono dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir ya, saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, berinteraktif langsung, atau Anda ingin mengirimkan ke nomor WhatsApp ya, silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Kang Tono, tadi terputus jeda iklan ya. Kang Tono, ini proses demokratisasi di internal ya PPNI Kabupaten Cirebon. Ada pemirsa lagi yang coba bergabung, saya sapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Fani dari Plumbon, Pak. Fani, Ibu Fani di Plumbon. Silakan, Ibu Fani di Plumbon. Saya mau nanyakan untuk acara Musda besok itu apa aja yang dibahas? Apa saja yang dibahas gitu? Ya. Itu saja, Ibu. Ibu tergabung di PPNI juga, Ibu? Ya, saya tergabung di PPNI. Oke, terima kasih ya. Itu oke. Terima kasih Ibu Fani di Plumbon. Ya, nanti ini ke Kang Tono ya, menjawab ini sekaligus tentang calon ketua. Apakah sudah ada yang muncul nih untuk 5 tahun ke depan, ketua PPNI maksud saya. Sekaligus menjawab tadi ya, Ibu Fani di Plumbon, acara di Musda itu apa saja yang dibahas gitu. Silakan. Saya akan mencoba menjawab dari Ibu Fani ya, di Plumbon. Jadi begini Ibu Fani, di dalam acara Musda itu nanti
kita di situ akan membahas yang pertama adalah ada laporan pertanggungjawaban ketua DPD yang sekarang. Kemudian yang selanjutnya nanti ada pembahasan di komisi-komisi. Di situ dibahas nanti di komisi. Nah, terus ada pemilihan, ya sekarang aja nih dengan Kang Habib nih, tadi yang di dalam acara itu ada pemilihan ketua yang baru ya? Ketua yang baru, Kang Habib. Untuk 5 tahun ke depan? Untuk 5 tahun yang ke depan. Sekarang untuk pemilihan kita fair ya, artinya nggak ada tekanan dari siapapun, karena di situ adalah sesuai dengan aturan. Artinya sesuai jadi dengan, alami saja? Alami saja, kita sesuai alami. Atau mungkin dan sekarang sudah ada nih calon-calon yang mulai gitu ya, basak bisi. Udah ke itu aja nih suaranya, atau belum ada? Belum ada, Kang Habib. Belum ada. Kita sampai hari ini belum ada katakanlah suara misalkan si A, si B itu belum ada. Ke siapa Dukungan ke siapa itu belum ada. Kita alami saja, kita sesuai dengan tadi saya katakan bahwa di ADART tersebut. Oh, tetap merujuk ke ADART ya? Tetap merujuk ke situ. Itu ya, jadi ya. Atau sekarang kan sudah ada misalnya tarik-menarik nih, ya Kang Farid gitu ya. Ini sudah ada nih basak bisik kemana, yuk kita diarahkan. Atau ke Kang Tono sebagai ketua, arahkan sih kemana nih gitu ya. Nah, begini Kang. Silakan. Ya, silakan. Di dalam ininya tata tertibnya bahwa ada 2 tahapan dalam pemilihan itu. Pemilihan bakal calon yang diusung oleh kan beberapa DPK. Kita belum tahu berapa DPK-nya karena yang hadir ini nanti. Iya, DPK-nya sudah tahu, tapi yang mengusung berapa jumlahnya untuk menjadi bakal calon belum. Nanti disepakati pada waktu musyawarah itu. Itu di musda itu iya, ya. Makanya ini yang berbeda barangkali ya. Itu. Nah, setelah bakal calon sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya diusung oleh 5 DPK. Nah, ada misalnya 3 orang. Yang 5 DPK itulah yang nanti menjadi calon, itulah yang dipilih. Berarti kalau 5 dari 17 itu kemungkinan ada 3 calonnya. 3 calon itu yang dipilih secara voting nantinya. Gitu. Biasanya terbuka atau tertutup? Tergantung kesepakatan yang hadir. Kalau pemilihan orang biasanya tertutup. Tertutup. Gitu Iya, ya. kalau pemilihan orang. Betul. Itu ya. Oke. Dan Kang Farid ya, apa sih tantangan untuk menurut Kang Farid nih secara umum ya, terutama untuk PPNI dan juga perawat ke depan? Nanti juga akan dibahas juga di seminar itu. Ya, salah satunya mungkin tentang implementasi etik itu adalah merupakan sebuah tantangan yang dihadapkan kepada kita karena berbagai istilahnya aduan-aduan dari masyarakat tentang perilaku dari perawat itu sendiri. Ya, makanya kita bahas agar memberikan pelayanan itu aman. Aman bukan pasien saja yang aman, masyarakat yang aman, tetapi perawat yang memberikan pelayanan juga aman. Gitu itu ya. sebuah tantangan. Makanya saya mengusulkan sebuah model yang disebut dengan simple. Itu ada sebuah singkatan, simple itu. Apa itu gitu Kang Farid? Ada 2 singkatan, to P patientnya dan P personalnya. Nanti kita bahas karena S1 adalah safety intervention pada pasiennya, S yang 1 untuk personal atau perawatnya adalah sosial media. Itu harus aman, S1. Nanti lebihnya nanti sampai L itu kita bahas nanti di seminar. Di seminar nanti ya. Jangan biar di sini. penasaran ya. Iya, betul. Iya, nanti akan hadir juga ya. Itu sebuah tantangan bagaimana perawat itu profesional. Selain itu tantangan yang lain adalah kompetensi perawat itu. Tentu ya, kompetensi harus kompeten ya. Betul. Kita sudah mengakui kompetensi diri kita, masyarakat, tetapi juga clinical privilege-nya, kewenangan klinis harus diakui. Sehingga menjadikan aspek legal dari perawat. Nah, ketika clinical privilege ini diakui, ini menjadi tantangan yang besar bagi perawat. Karena dihadapkan dengan profesi-profesi yang lain. Gitu. Dan yang penting lagi adalah tantangan terkait dengan kemajuan teknologi. Itu ya. Terutama teknologi informatika. Itu menjadi tantangan yang hebat bagi perawat saat ini. Baik, kembali saya ke Kang Tono. Ini sudah 90% ya.
persiapan nih untuk nanti di hari Sabtu tentunya ya. Bidang-bidang juga ini saat ini juga sedang mempersiapkan gitu ya. Apa nantinya yang nanti akan untuk hari Sabtu nanti kira-kira pas pelaksanaan itu 100% betul-betul sudah siap gitu ya, Kang Tono. Nah, urgen yang harus dilakukan menurut Anda di Musda yang ke 10 ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Arjenaun sebagai tuan rumah, itu apa menurut Anda? Bidang-bidang ini apa yang mesti dipersiapkan untuk ke tanggal 28 Mei itu saat ini? Untuk saat ini kita sudah mempersiapkan sarana dan prasarana. Sarana prasarana itu masih belum fix 100% dan ini yang perlu kami siapkan saat ini. Sarana prasarana, bukankah Rumah Sakit Umum Arjenaun sangat representatif gitu? Betul, betul. Karena saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Direktur Rumah Sakit Arjenaun atas dukungannya. Mudah-mudahan acara ini terlaksana dengan sukses gitu, Pak. Gitu. Itu harapannya. Harapannya. Ya? Sarana dan prasarana itu maksudnya apa gitu? Kalau sarana dan prasarana kan segala sesuatu yang harus disiapkan yang artinya nggak 1-2 yang kita siapkan, dari mulai gedungnya, kemudian dekorasinya seperti apa. Karena ini ada acara 5 tahunan, jadi harus hajatan 5 tahunan tuh harus betul-betul demokratisasi gitu di PPNI gitu ya, Kabupaten Cirebon gitu ya. Selain sarana prasarana apa lagi gitu menurut Anda? Selain dari sarana, kita di seksi acara, di acara itu nanti akan kita fixkan lagi. Mudah-mudahan dimantapkan di dalam acara itu nanti tidak ada lagi, artinya aman dan kondusif di dalam acara tersebut. Nah, itu akan fixkan gitu. Iya, pokoknya betul-betul harus dimantapkan gitu kan ya. Betul, Oke, dan sayang sekali nih ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan ya. Kang Suhartono, Kang Farid dan tadi Mbak Maila. Ini mudah-mudahan acaranya sukses ya. Amin. Nanti di hari Sabtu nanti, karena ini hajat 5 tahunan PPNI ya, Kabupaten Cirebon. Sebelum saya tutup, Kang Farid silakan closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah atau untuk peserta nanti yang hadir, peserta seminar atau siapapun, silakan. Ya, terima kasih Kang Habib. Mudah-mudahan acara Musda yang ke-10 yang diadakan di Rumah Sakit Arjawinangun itu berjalan dengan lancar. Oleh karena itu saya berharap partisipasi khususnya bagi warga perawat yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menghadiri acara seminar dan mungkin juga acara Musda sebagai peninjau ataupun sebagai utusan. Yang terpenting di dalam Musda itu akan berjalan secara kondusif dan lancar. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Kang Tono berkaitan dengan pemilihan. Kita sudah ada mekanismenya tertentu. Sudah diatur gitu ya? Sudah diatur sehingga kalau ada yang mungkin kasak-kusuk, berarti itu kemungkinannya dia ada minat keperluan pribadi yang saya kira organisasi profesi tidak akan mengarah ke sana karena ini adalah pengabdian profesi ya, sehingga orang yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap profesi terutama adalah profesional tersebut. Terima kasih. Oke, Kang Tono, closing statement, pesannya apa nih? Silakan, singkat saja. Terima kasih Kang Apip. Di acara Musda tanggal 28 nanti saya berharap minta dukungannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya perawat, karena ini adalah acara profesi perawat. Jadi minta dukungan dan doanya, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Itu, Kang. Oke, itu harapan kita semua tentunya ya. Oke, terima kasih nih Kang Tono, Kang Farid, tadi Mbak Maila yang sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan interaktifnya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.